Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita pembelajaran tematik bersama Ibu Sinta. Hari ini kita akan belajar tematik, tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sudah membaca basmalahnya di rumah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pembelajaran ya. Oke anak-anak, kita masuk kembali ke materi tematik hari ini. Kita belajar tematik pembelajaran 5, subtema 3 mengenai wawancara dan hak kewajiban di rumah. Tapi yang pertama sekali kita akan bahas mengenai wawancara, yaitu mengenai apotik hidup. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu apotik hidup itu apa ya. Apotik hidup adalah pekarangan yang ditanami obat-obatan seperti jahe, kencur, kunyit, lidah buaya, dan kumis kucing, dan masih banyak lainnya ya nak. Nah, kita lihat di sini seperti ini, apalagi di zaman kita lagi COVID sekarang, sangat diperlukan sekali jahe untuk meredakan sakit. Terus ada lidah buaya, dia juga bisa untuk menghilangkan ketombe, kumis kucing juga. Dan masih banyak tanaman obat yang lainnya. Nah, terus kita selanjutnya ada warung hidup. Di sini warung hidup adalah pekarangan yang ditanami sayur, buah, atau bumbu dapur untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan ada di sini cabai. Cabai termasuk apa nak? Termasuk bumbu dapur. Tomat juga ya. Tomat, cabai, serai. Terus di sini ada mangga. Mangga termasuk buahan. Singkong termasuk apa? Sayuran. Terus dari apotik hidup dan warung hidup tadi kita bisa dapat merasakan manfaatnya ya nak. Yang pertama ada halaman menjadi asri dan menyegarkan. Jadi halaman rumah kita itu akan segar dan sejuk. Apalagi banyak ditanami oleh tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Yang kedua, dapat menjadi hobi. Nah, sekarang lagi banyak orang yang menanam tanaman seperti bunga. Sekarang itu bagi yang senang bisa dapat dijadikan hobi. Yang ketiga, ada kebutuhan sehari-hari. Ya, seperti kebutuhan sehari-hari yang tadi yang sudah kita bahas dari warung hidup tadi. Bisa kita pakai cabai misalnya untuk dimasak, tomat misalnya dimasak ibunya di rumah. Nah, di situ bisa menjadi kebutuhan sehari-hari dan juga bisa sayuran buahnya bisa kita makan dan kita konsumsi. Yang keempat, dapat menjadi obat alami yang seperti tadi nak, yang seperti apotik hidup tadi mendapat obat alami. Nah, seperti jahe, kencur, dan kunyit itu bisa menjadi obat alami. Nah, sekarang kita baca di halaman, silakan anak-anak buka di halaman 110. Di sini di halaman 110, sekarang Ibu baca terlebih dahulu ya nak. Jika memutuskan dan untuk menanam tanaman kumis kucing, karena dirawat dengan baik, tanaman kumis kucing tumbuh subur. Keluarga Cika dapat merasakan manfaatnya, misalnya. Nah, di sini rebusan kumis kucing itu bisa menjadi obat sembelit. Nah, direbus daunnya tadi dan diminum menjadi obat sembelit. Nah, dari tanaman kumis kucing tadi, Cika disuruh mewawancarai terlebih dahulu kepada penjual tanaman. Sebelum melakukan wawancara, Cika melakukan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu yang pertama, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Siapakah narasumber tadi nak? Wawancara itu adalah orang yang akan diwawancarai, itu namanya narasumber. Jadi anak-anak kalau mau mewawancarai, anak-anak pilih orang atau seorang bapak atau ibu yang mempunyai tanaman, yaitu tanaman kumis kucing, bisa juga tanaman lain ya.
Yang kedua, memilih jenis tanaman yang ingin diketahui, cara menanam dan merawatnya. Nah, jadi memilih dulu tanaman apa. Misalnya kalian pengennya tanaman jambu, tanaman mangga, dan tanaman kumis kucing, itu bisa dipilih. Dan bisa menanyakan dengan narasumber atau orang yang akan diwawancarai tadi. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber menggunakan 5W plus 1H ya nak. Yaitu misalkan apa tanaman yang akan ditanam. Yang kedua, siapa yang akan kita wawancarai atau narasumber tadi, dan juga yang lainnya ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya mengenai hak dan kewajiban di rumah. Hak dan kewajiban di rumah seperti kita ambil dulu dari kata hak nak ya. Sini hak adalah sesuatu yang bisa kita dapat. Jadi yang bisa anak-anak dapat. Contoh hak anak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya ya nak. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Contohnya, anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, tidak melawan orang tuanya. Itu termasuk kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau wajib ya nak. Beda dengan tugas. Kalau tugas seperti kalian di rumah, seperti kalian buka di halaman 111, ini ada tugas di sini. Contohnya, Cika bertugas menanam tanaman dan ibu bertugas membersihkan pekarangan, serta adik bertugas menyiram tanaman. Nah, itu tugas, beda dengan hak dan kewajiban. Sekarang, setelah selesai mendengar penjelasan ibu tadi, silakan anak-anak kerjakan latihannya di halaman 111, bagian ayo berlatih, dan halaman 109, bagian ayo jawab. Jangan lupa dikerjakan di buku tematik ya nak, tematik warna biru. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Nasru minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.